Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Listi Taribo. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri YAI Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Mari kita simak videonya. Sebelum kita masuk pada pembahasan sejarah Indonesia, lebih utama kita harus tahu apa itu sejarah. Kata sejarah dikenal dalam bahasa Indonesia, berasal dari Arab, sejaratun yang berarti pohon, sejarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Oleh karena itu, tidak terlalu dapat dipermasalahkan jika banyak buku sejarah di masa lampau yang lebih banyak mengungkapkan riwayat seorang atau satu keluarga daripada mengungkapkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan negara. Dalam bahasa Indonesia, terdapat juga kata-kata lain yang merupakan kata serapan dari bahasa lain yang dipergunakan untuk mengkaji masa lampau, seperti silsilah, yang menunjuk pada asal-usul keluarga atau nenek moyang, hikayat, yang banyak dipergunakan untuk mengisahkan seorang babat, dan cerita atau cerita yang dipergunakan untuk mengisahkan kejadian-kejadian tertentu. Dan masih ada kata-kata lain yang menjadi kebudayaan daerah tertentu seperti tambo, Minangkabau, dan tutur tetek, roti. Apabila dilihat dari pemaknaan kata sejarah yang kita pahami baik masa lampau maupun sebagai ilmu, kata sejarah itu lebih dekat dengan pengertian yang terkandung dalam kata historia, berasal dari ilmu kedokteran Yunani, yang berarti ilmu. Isotor artinya orang pandai, dalam bahasa Inggris menjadi history, yang mengandung arti masa lampau manusia, dan dalam bahasa Jerman disebut Geschichte, yang artinya sudah terjadi. Kata-kata lainnya juga digunakan untuk menunjukkan kajian masa lampau, antara lain kronikel, kronika, genealogi keturunan, anes, tarik, dan epik kepahlawanan. Jika sejarah itu adalah masa lampau, maka yang terjadi pada pagi hari telah menjadi sejarah pada siang harinya. Secara logika, pernyataan seperti itu dapat dibenarkan. Namun, cara berpikir seperti itu membuat masa lampau itu menjadi bentangan yang terbatasnya, mulai dari detik-detik yang baru saja kita lewati sampai jauh ke belakang, entah kapan dan di mana sejarah mengungkapkannya. Penulisan tentang masa lampau manusia dapat dikatakan berawal di Yunani, sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu, penulisan sejarah atau historiografi masih merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Dari ilmu kedokteran, misalnya historiografi Yunani mendapat pengaruh untuk mencari sebab mushaf dari suatu kondisi atau kasus. Dalam menjelaskan sebab mushaf itu dilakukan melalui suatu argumentasi yang lazim dilakukan oleh ilmu hukum, retorika, seperti yang dilakukan seorang jaksa penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan pengacara yang berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Ungkapan retorika seperti itu tidak semata-mata untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga menciptakan makna atas kebenaran itu. Sejarah Yunani pertama yang melakukan pembuktian semacam itu adalah Herodotus 484-425 sebelum Masehi. Dalam karyanya tentang Perang Yunani-Persia tahun 478 sebelum Masehi yang dilukiskan sebagai perang peradaban antara peradaban Helenik dan Persia Timur. Dalam penyusunan karyanya itu, ia berusaha bertindak objektif dalam arti netral sehingga dianggap kurang patriotik dengan menggunakan sumber data dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dianggap sebagai bapak sejarah. Meskipun demikian, karyanya masih mempunyai dua kelemahan, yaitu kurang akurat dan menyajikan data, dan masih terbelenggu oleh kerangka pemikiran budaya itu, yaitu sebab mushaf supernatural, artinya perang itu terjadi karena kehendak para dewa. Tulisan pertama dari sejarawan Yunani yang dinilai mampu melepaskan dari sebab mushaf supernatural adalah Thucydides 486-396 sebelum Masehi. Ia menulis tentang perang antara Athena dan Sparta yang disebut sebagai Perang Peloponnesos 431-444. Dalam karyanya itu, Thucydides sebagai seorang jenderal dan politis
mampu menghindari penjelasan supernatural secara akurat. Ia mampu merekonstruksi barang tersebut berdasarkan data-data yang diperolehnya dari kedua belah pihak, sekaligus mampu menunjukkan bahwa sebab musnah perang bukan karena kehendak para dewa, melainkan karena ulah manusia. Perang itu terjadi karena didorong oleh persaingan antara kedua belah pihak untuk menjadi nomor satu di wilayah Yunani. Selanjutnya kita masuk pada pembebakan sejarah Indonesia. Pada hakikatnya, masalah pembebakan atau periodisasi sejarah bukanlah sekedar menentukan batas awal dan batas akhir, atau pembagian babak 1, 2, dan 3. Melainkan juga harus menjelaskan alasan-alasan rasional yang berkaitan erat konsep pemenggalan waktu tersebut, termasuk konsep ruang spatial dan waktu temporal. Artinya harus jelas tempat atau ruang di mana peristiwa itu terjadi dan kapan terjadinya. Kalau konsep serta argumentasinya tidak jelas, maka akan terjadi kericuan, bahkan kekacauan. Pada awalnya pembebakan sejarah Indonesia disusun mengikuti pembebakan yang telah dibuat oleh sejarawan kolonial Belanda, khususnya buku Geschiedenis van Nederlandes Indie, terbit pertama kali tahun 1939, karya Stapel DKK. Ternyata pembebakan tiruan itu selain banyak mengundang kritikan karena dinilai tidak cocok dengan semangat Indonesia sentris yang mengembang waktu itu. Masalah pembebakan itu kemudian dibawa ke dalam Kongres Nasional Sejarah pada tahun 1957, yang kemudian dibicarakan lagi pada Seminar Nasional Sejarah ke-2 tahun 1970. Salah satu keputusan dari Seminar Nasional Sejarah yang kedua ini adalah pemesan sejarah nasional yang diharapkan nantinya menjadi semacam buku babun sejarah Indonesia. Berdasarkan keputusan akhir, pada pertengahan dekade 1970-an, terbit buku Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari 6 jilid yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada cetakan pertama, duduk sebagai editor umum adalah Sartono Katordirjo, Marwati Junet, Puspanegoro, dan Nugroho Natususanto. Dalam pemungut akhir yang dilakukan pada 1984, susunan editor berubah menjadi Marwati Junet, Puspanugroho, dan Nugroho Natususanto. Ternyata terbitnya buku Sejarah Nasional Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain banyak yang pro dan kontra terhadap buku tersebut, juga dalam praktiknya masih banyak buku ajar sejarah, terutama untuk sekolah-sekolah menengah yang terpengaruh oleh tulisan Stapel DKK atau tidak jelas dalam pembawakannya. Sebagai contoh kesalahan dalam membuat pembabakannya itu nampak pada buku ajar sejarah Indonesia untuk SMU yang diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara. Penulis buku itu membagi periodisasi sejarah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, zaman prasejarah, yaitu zaman ketika orang belum mengenal tulisan, yang diakhiri pada abad keempat Masehi. Yang kedua, zaman proto-sejarah, yaitu zaman ambang sejarah. Pada zaman ini sudah ada tulisan-tulisan, tetapi sumber tulisan itu dari luar negeri dan beritanya samar-samar. Dan yang ketiga yaitu zaman sejarah, yaitu zaman di mana orang sudah mengenal tulisan dan memberi keterangan dan peristiwa-peristiwa masa lampau. Yang pertama yaitu Indonesia abad pertama sampai dengan abad ke-14, disebut zaman kuno yang membicarakan masa berkembangnya kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Dan yang kedua yaitu Indonesia pada abad 15 sampai dengan abad 18, disebut zaman baru yang membicarakan masa perkembangan budaya Islam sampai jatuhnya Mataram dan Banten ke tangan imperialis Belanda. Dan yang ketiga yaitu Indonesia sesudah abad 18, disebut zaman modern. Dari contoh ini terlihat penulis buku tidak konsisten dengan konsep yang dibuatnya dalam menentukan periodisasi. Dia menyebutkan bahwa sejarah Indonesia mulai sejak abad ke-14 Masehi, yaitu dengan ditemukannya tulisan, hal yang sudah menjadi kesepakatan umum. Jadi dasar pembebakan itu jelas adalah adanya bukti tertulis atau budaya aksara. Pada babak ke-1, zaman prasejarah,
konsep itu tercermin cukup jelas. Namun pada babak kedua, zaman protosejarah, konsepnya itu menjadi kabur. Babak kedua ini tidak lagi didasarkan oleh perbedaan bukti tertulis itu sendiri, melainkan atas dasar asal bukti tertulis tersebut, yaitu dalam negeri, kepulauan Indonesia, dan luar negeri, luar kepulauan Indonesia. Ketidakjelasan itu juga terlihat pada babak ketiga, zaman sejarah. Meskipun zaman ini disebutkan dimulai sejak abad ke-14 Masehi, namun dalam sub A yang diberi nama zaman kuno, dia menyebutkan bahwa zaman kuno yang notabene tercakup dalam bahasa sejarah diawali pada abad pertama Masehi. Kemungkinan besar kesalahan ini karena dia mengutip begitu saja penembakan yang terjadi dalam buku sejarah nasional Indonesia. Terlepas dari masih adanya polemik sekitar buku sejarah nasional Indonesia yang 6 jilid, pembabakan dalam tulisan sejarah pada hakikatnya dapat disusun berdasarkan kronologis atau tematis. Susunan secara kronologis artinya setiap babak disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman waktu kejadian sebenarnya. Pembabakan sejarah kronologis ini terutama sangat membantu untuk penulisan sejarah yang mencangkup kurun waktu yang panjang seperti sejarah umum, sejarah nasional, atau sejarah dunia. Selanjutnya kita masuk pada metodologi sejarah. Pada dasarnya, untuk mengetahui masa lampau manusia adalah dengan cara mempelajari peninggalan-peninggalannya, baik berupa dokumen, artefak, maupun keterangan lisan. Untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan untuk metode yang baik pula, serta kalau perlu, teori-teori tertentu yang tepat guna. Metode penelitian dalam ilmu sejarah disebut metode sejarah, yang cara kerja mempunyai ciri yang berbeda dengan metode penilaian bidang ilmu lain. Metode sejarah merupakan suatu cara untuk mengetahui otensitas tidaknya satu dokumen, benar atau tidak isi dokumen, secara relevan tidaknya dengan permasalahan yang hendak dituliskan sebagai karya sejarah. Dalam proses kerjanya, memperlihatkan tahap-tahap mulai dari yang teoritis sampai pada pelaksanaan teknis yang diterapkan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Selanjutnya yaitu metode sejarah. Dalam proses kerjanya, metode sejarah memiliki pentahapan yang sebaiknya diikuti dengan baik. Adapun tahap-tahap penelitian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, heuristik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari dan menemukan data-data mentah sesuai dengan tujuan dari penelitian itu dengan tertera dalam proposal atau outline penelitian yang telah disusun sebelumnya. Bentuk sumber sejarah adalah tekstual, dokumen koran, majalah, dan bentuk teks lainnya, dan non-tekstual, foto, gambar peta, karikatur, sezaman, lisan, kebedaan, dan audiovisual. Yang kedua yaitu verifikasi, yaitu mencangkup kritik ekstern dan inter sumber sejarah. Dalam tahap ini, penelitian melakukan penyeleksian data yang ditemukan melalui suatu proses pengujian terhadap data-data tersebut, baik dari segi materi maupun isinya. Jika yang diuji itu arsip atau dokumen, maka yang dimaksud materi di sini adalah jenis kertasnya dan tintanya. Apakah benar kertas atau tintanya berasal dari zamannya? Jika sumber sejarah itu merupakan sumber lisan, maka yang diuji adalah orangnya. Apakah orang tersebut betul pelaku atau orang yang menyaksikan langsung, serta cukup sehatkah untuk diwawancarakan? Setelah data-data tersebut teruji, kemudian dinilai apakah data itu relevan dengan permasalahan yang hendak ditulis, baik dari segi tema maupun periodenya. Data-data yang telah teruji dan terpilih, inilah kemudian disebut sebagai fakta sejarah. Dan selanjutnya yaitu interpretasi atau eksplanasi, yaitu proses menafsirkan atau pemberian makna serta merangkaikan unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh kumpulan fakta yang memiliki arti, fact of the meaning. Berkaitan dengan permasalahan interpretasi dan eksplanasi ini adalah berbagai metode atau pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai metode naratif, history of event, struktur, dan strukturistik. Keberhasilan penggunaan ketiga metode ini pada dasarnya sangat tergantung dari sifat objek penelitiannya. Dan yang terakhir yaitu historiografi, yaitu
proses penulisan sejarah yang bertolak dari fakta-fakta yang telah teruji dan terangkai tadi. Dalam proses penulisan ini, penguasaan sang sejarawan atas teori dan metodologi sedikit banyak itu mempengaruhi mutu karya yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk pada teori sejarah. Pokok masalah dalam teori sejarah adalah kebenaran dan pengetahuan yang dihasilkan oleh para ahli yang dilandasi oleh berbagai bentuk eksplanasi. Secara umum, sejarah dapat dibagi dua, menjadi teori sejarah spekulatif dan kritis. Sejarah spekulatif umumnya dianut oleh para sejarah yang menyatukan sejarah dengan filsafat. Dalam hal ini, sejarah merupakan ungkapan dari suatu pandangan filsafat mengenai perkembangan umat manusia. Paling tidak, 3 macam pertanyaan yang umum diajukan oleh para penulis sejarah spekulatif, yaitu yang pertama, pola macam apa yang perlu diamati dalam proses sejarah. Yang kedua, mana motor yang menggerakkan sejarah. Dan yang ketiga, apa dan bagaimana sasaran terakhir yang dituju oleh proses sejarah. Para sejarawan Merkis dapat dikatakan merupakan salah satu contoh model sejarah spekulatif. Mereka melihat faktor pertentangan kelas menjadi motor dari proses sejarah. Penganut lainnya adalah Hegel, Spengler, dan Teuben. Bertolak dari 3 pertanyaan itu, mereka membahas proses sejarah tidak sekedar apa saja yang telah terjadi di masa lalu, tetapi seringkali juga mengungkapkan semacam prediksi apa yang harus terjadi. Seperti yang tercermin dalam ketiga macam pertanyaan tadi, nampak bahwa sistem sejarah spekulatif sering membicarakan masa depan. Adapun sejarah analitis justru memisahkan antara sejarah dan falsafah. Aliran ini terutama berkembang pada sejarah pun empirik. Bagaimana kalangan ini? Ilmu sejarah yang kaidah-kaidah ilmiah untuk membuktikannya adanya masa lampau. Mereka menolak anggapan bahwa tugas sejarah adalah mengungkapkan masa lampau sebagai dengan falsafah tertentu. Bagaimana membuktikan adanya masa lampau melalui berbagai peninggalan masa yang bersangkutan. Itulah yang menjadi inti persoalan teori sejarah. Oleh karena itu, cara yang diajukan, maka tidak mengherankan jika sampai sekarang perkembangan pula teori-teori sejarah. Salah satu filsuf sejarah membedakan 4 teori pokok yang sampai sekarang muncul di kalangan sejarawan, yaitu naratifme, hermeneutika, kasualitas, dan Covering-Law model. Meskipun pada dasarnya keempat teori tersebut bersandar pula pada suatu pandangan tertentu, namun keempatnya dapat diterima sebagai patokan kerja. Para sejarawan menyadari pula bahwa dari keempat teori itu telah berkembang sebagai kombinasi, terutama antara teori yang disebut pertama sampai ketiga. Kombinasi-kombinasi itu merupakan terobosan-terobosan yang diupayakan untuk menembus berbagai kendala yang masih menyelimuti masa lampau manusia yang diakibatkan oleh lemahnya atau terbatasnya data-data masa lampau. Selanjutnya yaitu subjektivitas dan objektivitas sejarah. Salah satu perbedaan pokok yang sering muncul dalam kalangan sejarawan, terlepas apakah ia menggunakan teori baku seperti kasualitas, naratif, atau kombinasi-kombinasinya, adalah masalah objektif dan subjektivitas. Ada berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang masa lampau adalah subjek, yang ada pula yang menilainya objek. Perbedaan ini muncul terutama karena adanya pandangan-pandangan berbeda mengenai sifat-sifat peninggalan masa lampau. Kelompok yang berpandangan subjek adalah yang menanggapi bahwa peninggalan itu hanya sekedar lambang atau wakil dari masa lampau yang tidak mempunyai nilai objek sendiri. Artinya peninggalan tersebut tidak dapat mengatakan bahwa kepada kita yang hidup itu masa kini mengenai apa yang terjadi pada masa lampau. Dengan kata lain, fakta-fakta itu hanya terdapat dalam alam pikiran para sejarawan yang menelitinya. Para sejarawan yang membuat peninggalan-peninggalan masa lampau itu berbicara. Sementara itu kelompok sejarawan yang berpandangan objek menganggap bahwa peninggalan-peninggalan itu sudah merupakan kenyataan dari masa lampau. Artinya peninggalan-peninggalan itu sudah berbicara tentang masa lampau. Oleh karena itu, fakta-fakta yang ditampilkan merupakan evidensi itu sendiri, bukan hasil rekayasa para sejarawan dan selalu mengacu pada masa silam. Dalam praktek, pengertian subjek dan objek dapat disamakan dengan terpengaruh atau tidaknya sejarawan oleh nilai-nilai tertentu dari objek dan telitinya. Bila seorang sejarah membicarakan keyakinan politik,
atau etisnya turut berperan sehingga terlihat dalam karya sejarahnya, maka pelukisan sejarah disebut subjek. Sebaliknya, bila seorang sejarawan mampu menjaga jarak dari objek yang ditelitinya sehingga nilai-nilai politik dan etisnya tidak larut dari eksplanasi karyanya, maka pelukisan sejarahnya disebut subjek. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan historiografi. Yang pertama yaitu zaman Yunani dan Romawi. Dalam masalah sejarah, penulisan sejarah historiografi, para pakar sejarah umumnya melihat kepada historiografi Eropa karena dari wilayah inilah bermula munculnya tradisi penulisan sejarah, khususnya sejarah sebagai kajian ilmiah. Di Yunani, tradisi penulisan itu sudah dimulai, yang disusun dalam bentuk puisi, misalnya karya Homer yaitu Iliad Odysseus yang menceritakan kehancuran kerajaan Troya tahun 1200 sebelum Masehi. Meskipun karya ini berontak dalam suatu kenyataan masa lampau, namun budaya zaman yang hidup waktu itu telah membuat karya lebih menyerupai mitologi daripada zaman hidup waktu itu telah membuat karya lebih menyerupai mitologi daripada karya sejarah. Banyak aspek supernatural dipergunakan sebagai dasar penjelasan mengenai sebab musabab terjadinya suatu peristiwa. Seperti telah disinggung di atas, penulisan sejarah yang lebih rasional baru muncul sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu dengan terbitnya karya Herodotus yang disusun oleh karya Tudides. Tradisi Yunani itu kemudian dijadikan model oleh para sejarawan Romawi, antara lain oleh Polybius, orang Yunani yang dibesarkan di Roma. Dia banyak menulis tentang masa akhir Yunani sampai awal berdirinya Romawi. Penulisan Romawi sendiri antara lain Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi, Lucius Sallustius, Gracchus 86-34 sebelum Masehi, Titus Livius, dan Polybius Cornelius Tacitus 55-120 Masehi. Yang kedua yaitu zaman abad pertengahan. Tradisi Yunani yang dilanjutkan oleh Romawi ini kemudian terhenti oleh kemenangan Kristen di Eropa. Kebudayaan Yunani dan Romawi yang bertumpu kepada ketuhanan akan dianggap sebagai hasil setan. Karenanya harus ditolak dan digantikan dengan kebudayaan Kristen yang bertumpu pada agama dan supernatural. Menurut pandangannya yang disebut terakhir, sejarah tidak bisa dipisahkan dengan teologi atau agama. Selanjutnya yaitu zaman Renaissance, Reformasi, dan Kontra-Reformasi. Sejalan dengan semakin pulihnya keamanan dan perdagangan di Eropa, sekaligus sebagai pertanda berakhirnya abad pertengahan pada abad ke-15 untuk memasuki era Renaissance. Pada era ini, semangat paga dan kebudayaan klasik Yunani Romawi menjadi model. Corak penulisan sejarah pun kembali mengalami perubahan. Pembuktian kebenaran sejarah tidak lagi bersandar pada wahyu, melainkan pada akal. Teologi yang dogmatis diganti dengan ilmu. Hal ini antara lain tercermin dalam karya Lorenzo Valla 1407-1457 yang menulis The History of Ferdinand I of Aragon, The History of Ferdinand I of Aragon, yang berupaya membuktikan bahwa berita Kaisar Konstantinus memerintah 305-337 telah memberikan hak politik kepada Paus adalah tidak palsu. Meskipun kebenaran yang dikemukakan juga sangat disangkal oleh yang lain, namun keberaniannya dalam melakukan kritik merupakan suatu langkah yang maju waktu itu. Selanjutnya yaitu dari rasionalisme ke liberalisme. Seperti telah disinggung di atas, dari segi pengungkapan kebenaran sejarah, model Yunani dengan retorika masih cukup nampak pada abad ke-17 dan ke-18. Abad ini yang sering disebut sebagai abad rasionalisme pencerahan telah melahirkan banyak karya, misalnya Essay on the Manner, the Spirit of the Nation karya Voltaire 1697-1778 yang terbit pada tahun 1756.
Buku ini merupakan sejarah umum yang membeberkan sumbangan bangsa-bangsa Timur dan Islam terhadap peradaban dunia dan Eropa. History of Angel of the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1698 karya David Hamy 1711 dan 1776 dan The History of the Legend of Fall of the Roman Empire karya Edward Gibbon yang terbit pada 1776. Seperti yang telah disinggung dari atas, Gibbon merupakan sejarawan pertama yang menggunakan evidence dokumen untuk pembuktian kebenaran sejarah. Selain gayanya yang berbeda, akurasinya dalam penulisan didukung dengan bukti-bukti membuat karyanya menjadi penting dan abadi dalam historiografi dunia. Meskipun ia tergolong sejarawan rasionalis, namun dalam penulisan tentang kemunculan agama Kristen di dunia berat dan cukup objektif. Demikian pula mengenai sumbangan Islam dan peradaban dunia. Jadi, itu adalah hasil pengumparan tentang sejarah Indonesia. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.